Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul Saham Sultan dengan aset 354 triliun masih under value. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Saya mau bahas satu induk usaha yang punya banyak segmen bisnis, dari otomotif, tambang, alat berat, teknologi, spare part, dan masih banyak lagi. Perusahaan ini sudah berdiri sangat lama dan punya tim manajemen yang berkualitas. Tapi dalam beberapa waktu ini, harga sahamnya terus turun. Pertanyaannya, apakah ini bisa menjadi peluang bagi investor? Sekarang saya mau bahas laporan keuangan triwulan 2 2021 saham ini. Berhubung laporan keuangan terbarunya sudah terbit, mari kita lihat perkembangan kinerjanya. Oh ya, di akhir video saya akan memberikan kesimpulan dari analisa yang dilakukan. Untuk itu, nonton sampai selesai ya. Seperti biasa, pembahasan ini bersifat edukasi dan bukan rekomendasi. Kamu bisa saja rugi jika beli saham ini. Untuk itu, selalu berhati-hati sebelum membeli saham. Disclaimer on ya. PT Astra International berdiri tahun 1957. Artinya, saat video ini dibuat, ASI berusia sekitar 64 tahun. ASI merupakan satu perusahaan yang sangat besar di Indonesia. Dengan usia seperti ini, tentu mereka sudah punya banyak sekali pengalaman. Selain itu, dengan tim manajemen yang baik, ASI mampu meningkatkan kinerjanya dari tahun ke tahun. Tapi, apakah peningkatan kinerja itu dapat terus bertumbuh di masa depan? Mari kita bahas laporan keuangan terbaru saham ini. Pertama, aset. ASI punya aset 354 triliun di tahun 2021, sedangkan di tahun 2020 asetnya berjumlah 338 triliun. Artinya, aset perusahaan naik 16 triliun atau 4,73% dalam satu tahun ini. Sekarang mari kita analisa lebih jauh. Dari total aset 354 triliun, perusahaan punya kas dan setara kas sebanyak 54 triliun. Artinya, 16,38% aset perusahaan berada dalam bentuk kas dan setara kas. Jika dibandingkan tahun sebelumnya, pos ini naik 11 triliun atau 23,40%. Selain kas dan setara kas, ada juga aset tetap. Dari total aset 354 triliun, perusahaan punya aset tetap sebanyak 56 triliun. Artinya, 15,82% aset perusahaan berada dalam bentuk aset tetap. Jika dibandingkan tahun sebelumnya, pos ini turun 3 triliun atau 5,08%. Kedua, liabilitas. ASI punya liabilitas 150 triliun sampai triwulan 2 2021. Sedangkan di tahun 2020, liabilitasnya berjumlah 142 triliun. Artinya, hutang perusahaan naik 8 triliun atau 5,63% dalam satu tahun ini. Nah, dari total liabilitas 150 triliun, perusahaan punya pinjaman bank dan lain-lain jangka panjang sebanyak 29 triliun. Artinya, 19,33% hutang perusahaan berada dalam bentuk pinjaman bank dan lain-lain jangka panjang. Jika dibandingkan tahun sebelumnya, pos ini turun 4 triliun atau 12,12%. Selain pinjaman bank dan lain-lain jangka panjang, ada juga pinjaman bank dan lain-lain jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Dari total liabilitas 150 triliun, perusahaan punya pinjaman bank dan lain-lain jatuh tempo kurang dari 1 tahun sebanyak 25 triliun. Artinya, 16,67% total hutang perusahaan berada dalam bentuk pinjaman bank dan lain-lain jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Jika dibandingkan tahun sebelumnya, pos ini naik 6 triliun atau 31,58%. Ketiga, ekuitas. ASI punya ekuitas 162 triliun sampai triwulan 2 2021. Jika dibandingkan tahun sebelumnya dengan angka 155 triliun, berarti ekuitas perusahaan naik 7 triliun atau 4,52%. Dari total ekuitas 162 triliun, perusahaan punya saldo laba belum dicadangkan sebanyak 153 triliun. Artinya, 94,44% ekuitas perusahaan berada dalam bentuk saldo laba belum dicadangkan. Jika dibandingkan tahun sebelumnya, pos ini naik 5 triliun atau 3,38%. Keempat, pendapatan. ASI punya pendapatan 107 triliun sampai triwulan 2 2021. Sedangkan di tahun 2020, pendapatannya berjumlah 89 triliun. Berarti, pendapatan perusahaan naik 18 triliun atau 20,22% dalam satu tahun terakhir. Kelima, biaya pokok pendapatan. ASI punya biaya pokok penjualan sebanyak 84 triliun.
Sedangkan di tahun 2020 biayanya berjumlah 69 triliun. Berarti biaya pokok pendapatan naik 15 triliun atau 21,74% dalam 1 tahun terakhir. Keenam, laba. ASI mampu menghasilkan laba sebanyak 8,83 triliun. Jika dibandingkan tahun sebelumnya di angka 11,37 triliun, berarti laba perusahaan turun 2,54 triliun atau 22,34% dalam 1 tahun terakhir. Ketujuh, rasio keuangan. ASI punya ROE 10,88% dengan NPM 8,22%. Sedangkan untuk sisi resiko, saham ini punya DER 92,47%. Rasio keuangan ASI terlihat biasa saja di mana ROE dan NPM-nya tidak terlalu memuaskan. Hal ini terjadi karena periode ini ASI mengalami penurunan laba yang cukup besar. Selain itu, dari sisi rasio DER, perusahaan punya jumlah hutang yang cukup besar di mana hampir menyentuh 100%. Artinya, komposisi hutang dan modal perusahaan hampir sama banyak. Kedelapan, valuasi. Saham ini punya PER 12,03 kali dan PBV 1,31 kali. Valuasi ASI memang tidak bisa dikatakan murah dengan PER 12 kali dan PBV 1,3 kali. Namun, jika dibandingkan beberapa tahun sebelumnya, valuasi ini sebenarnya cukup rendah. Apalagi jika membandingkan dengan kinerja perusahaan yang merupakan salah satu perusahaan terbesar di Indonesia. Apakah kamu mulai tertarik dengan valuasi seperti ini? Setelah melihat pembahasan tadi, ini beberapa kesimpulannya. Pertama, aset tumbuh karena saldo kas yang meningkat. Kedua, liabilitas meningkat karena ada kenaikan pada saldo pinjaman untuk jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Ketiga, peningkatan ekuitas berasal dari saldo laba yang meningkat. Keempat, penjualan ASI tumbuh, tapi kenapa labanya turun? Hal itu dikarenakan di tahun sebelumnya, perusahaan punya pendapatan ekstra dari penjualan Bank Permata, sehingga terkesan labanya turun di tahun 2021. Kelima, rasio keuangan ASI terlihat tidak terlalu menarik, apalagi dengan DER yang hampir 100%. Keenam, valuasinya memang tidak murah, tapi mulai menarik. Demikian analisa singkat saham ASI berdasarkan laporan keuangan triwulan 2 2021. Selalu ingat bahwa pembahasan ini hanya dari sudut pandang pribadi dan tidak ada jaminan pasti profit dan mungkin saja kamu bisa rugi jika beli saham ini. Sebagai informasi, ASI merupakan salah satu saham yang dibahas di ebook Analysis Report Triwulan 2 2021. Apabila kamu ingin analisa fundamental yang lebih dalam, pada laporan keuangan dan perkiraan harga beli dan jual, mungkin ebook ini bisa membantu. Untuk info pembelian, silakan WA ke nomor yang tercantum ya. Demikian informasi pada video ini, semoga bisa memberi manfaat kepada kamu semua ya. Oh iya, saya mau menyampaikan bahwa sekarang Baca Saham punya 3 ebook tentang saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu, yaitu Strategi Nabung Saham, Analysis Report, dan The Stock Market. Berikut perbedaan antara 3 ebook tersebut. Ebook Strategi Nabung Saham berfokus pada pembahasan teknik, money management, dan semua hal yang berhubungan dengan nabung saham. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. Ebook Analysis Report berfokus pada hasil analisa fundamental 12 saham pilihan berdasarkan laporan keuangan terbaru. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. Ebook The Stock Market berfokus pada panduan bagaimana menganalisa fundamental suatu perusahaan dan money management yang baik. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. Apabila kamu tertarik membeli salah satu dari 3 ebook tadi, silakan chat WA ke nomor yang tertera di layar ya. Ingat, hati-hati terhadap semua jenis penipuan yang mengatasnamakan baca saham. Baca Saham tidak pernah mengelola dana ataupun melakukan penjualan produk di luar Instagram, YouTube, dan Telegram resmi Baca Saham. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman. Orang yang bijak lebih berwibawa daripada orang kuat, juga orang yang berpengetahuan daripada orang yang tidak kuat. Thank you.